Shalom, puji nama Tuhan Bapak Ibu, supaya tidak terlalu tegang, boleh saling berbagi senyum kiri dan kanan. Wah, katanya kalau senyum itu bisa membuat kita awet muda Bapak Ibu ya. Iya, saya berterima kasih, perkenalkan saya Devanda Hareva, saat ini pelayanan di Gemim Kristus Bitung. Terima kasih kepada Bapak Ibu Majelis, rekan-rekan hamba Tuhan, seluruh jemaat Gemim Kristus Manado yang sudah boleh mengundang saya, menugaskan saya untuk boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Saya membawa salam dari seluruh jemaat, dari majelis dan juga dari rekan-rekan hamba Tuhan. Ya, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan. Saya ajak kita membuka dari Kisah Para Rasul, pasalnya yang keempat. Kita akan membaca ayatnya yang ke-23 sampai yang ke-31. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tepatnya 116 tahun yang lalu, kurang satu hari dari sekarang. Kemudian ada beberapa orang yang berkumpul, 20 Mei 1908. Beberapa orang kemudian berkumpul di sebuah sekolah kedokteran bernama Sekolah Stovia. Digagas oleh seseorang bernama Dr. Wahidin Sudirohusodo, Dr. Sutomo, kemudian mereka bersepakat untuk bersehati. Bapak Ibu, 100 tahun lebih yang lalu, orang-orang yang ada di foto ini, kemudian mereka bersepakat untuk bersehati, melakukan dan mengerjakan sesuatu. Mereka mulanya bergerak dalam bidang pendidikan, bagaimana supaya lebih banyak kaum terpelajar di Indonesia. Tetapi kemudian gerakan ini juga menyasar bagian sosial, bagian buruh, budaya, dan terakhir tujuan dari mereka bersepakat dan bersehati itu adalah mereka memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya tidak tahu apakah Bapak Ibu suka pelajaran sejarah Indonesia, tapi besok adalah hari peringatan yang ke-116 dari kebangkitan nasional. Bapak Ibu, itu dimulai dari satu sikap bersehati. Kita sering sekali ya mendengar istilah bersehati. Ketika satu pelayanan akan dimulai, maka yang dilakukan terlebih dahulu apa? Yang dilakukan terlebih dahulu adalah berkumpul. Tim pelayanan kumpul. Untuk apa? Untuk bersehati. Ketika sebuah pelayanan doa dimulai, maka tim doa berkumpul dulu untuk bersehati. Ketika seorang pria menyukai seorang wanita, kemudian mereka saling bertemu dan akhirnya bersehati untuk kemudian melakukan hubungan dalam relasi yang mungkin lebih intim. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, gambaran dari apa yang terjadi tahun 1908 itu adalah gambaran nyata dari konsep sehati itu. Kita semua tahu apa yang diperjuangkan oleh tokoh-tokoh ini kemudian membuahkan hasil. Tidak langsung Bapak Ibu, tidak, tetapi kemudian itu baru terjadi berpuluh-puluh tahun kemudian ketika 17 Agustus 1945 akhirnya Indonesia merdeka. Tapi itu dimulai dari sehati. Hari ini kita merenungkan tema yang sama, sehati juga, tapi tujuannya berbeda. Kalau mereka tujuannya Indonesia merdeka, maka tujuan kita adalah sehati memberitakan Injil. Bapak Ibu menarik ketika kemudian saya dapat tema ini, sehati memberitakan Injil. Yang jadi pertanyaan dalam benak saya adalah, emangnya selama ini tidak sehati? Bapak Ibu kita tahu ya, kita ini adalah buah-buah dari penginjilan. Kita ini hadir di sini adalah buah-buah dari orang-orang yang kemudian menginjili kita. Kita tahu kita harus memberitakan Injil, tapi seringkali di dalam ketahuan kita yang banyak tentang pemberitaan Injil itu, kita lebih sering memilih untuk tidak memberitakannya karena alasan, saya ndak jago ngomong lah, itu tugasnya hamba Tuhan lah. Di gereja sudah ada tim misi, sudah ada komisi MPI, mereka yang lakukan. Kita petugas apa? Kita petugas pantau-pantau Nah Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, itulah realita kekristenan masa kini. Banyak orang Kristen kemudian tidak lagi menjalankan perannya untuk memberitakan Injil. Padahal Paulus di dalam surat Roma mengatakan dengan jelas, seseorang yang sudah ditebus dan dibenarkan dalam Kristus itu punya 3 hutang. Salah satunya itu adalah hutang pemberitaan Injil. Nah pertanyaannya sekarang sebelum kita masuk ke dalam sehati memberitakan Injil itu, apakah kita sadar kita punya utang itu Bapak Ibu? Apakah kita tahu bahwa kita harus menjalankannya? Atau kita hanya kemudian sampai di titik menikmati saja, biarkan orang lain yang melakukan karena rasanya itu bukan tugas saya.
Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, hal inilah yang kemudian muncul bukan di dalam teks yang tadi kita baca. Sehati memberitakan Injil. Muncul sebuah kesehatian Bapak Ibu di antara para murid Yesus dan orang-orang banyak yang ikut Yesus pada saat itu, di mana kemudian mereka bersehati. Petrus, Yohanes, para murid dan orang-orang yang mengikut Yesus pada saat itu kemudian mengambil satu sikap untuk bersehati. Mereka tahu mereka telah ditebus, mereka bersyukur untuk itu, mereka menerima Injil itu dengan penuh sukacita dan mereka tahu ini harus dikabarkan, tidak hanya berhenti sampai di mereka. Maka kemudian yang mereka lakukan adalah mereka bersehati untuk memberitakannya, Bapak Ibu. Sudah dua ini pertanyaannya. Yang pertama tadi, sadarkah kita bahwa kita harus memberitakan Injil? Yang kedua, sudahkah kita sehati di dalam pemberitaan Injil itu? Di dalam bagian ini Bapak Ibu saya melihat bahwa bagaimana ya cara kita untuk bisa bersehati mengabarkan Injil itu. Saya membaginya dalam 3 bagian Bapak Ibu. Yang pertama sekali, dimulai dari berketetapan hati. Dimulai dari berketetapan hati. Memberitakan Injil tidak akan pernah bisa kita lakukan, apalagi sehati bersama-sama mengerjakan pemberitaan Injil itu, kalau kita tidak punya ketetapan hati untuk melakukannya. Ketika kita akan melakukan sesuatu ya, saya mau berangkat ke Manado tadi sore, saya berketetapan hati dong, berangkat jam segini supaya tidak terlambat. Berangkatnya sama siapa, ditemani oleh siapa. Itu bagian dari berketetapan hati Bapak Ibu. Dan berketetapan hati itu berbicara tentang komitmen. Supaya apa? Apapun yang terjadi di depan sana, ketika saya berangkat dari Bitung ke Manado, mau tiba-tiba di jalan mobil mogok, mau tiba-tiba di jalan ada macet, mau tiba-tiba ada sesuatu di jalan, saya akan tetap jalan ke sana. Karena saya berketetapan hati untuk sampai di Manado. Nah, berketetapan hati itu berbicara tentang komitmen dan itulah yang kemudian dimunculkan di dalam bagian firman Tuhan yang tadi kita baca. Mari kita lihat lagi Alkitab kita. Di ayat yang ke-29 kemudian muncul di dalam doa mereka satu ketetapan hati. Ketika mereka berdoa, jemaat mula-mula berkata begini, dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan Injil. Mereka tahu mereka sedang terancam Bapak Ibu, Saudara, mereka sedang tidak dalam kondisi yang baik-baik saja. Tetapi kemudian di dalam kondisi yang tidak baik-baik saja itu, Injil Kristus itu sukacita akan Injil dan sukacita akan pemberitaannya. Mengalahkan itu semua sehingga yang terjadi adalah mereka berketetapan hati untuk mengabarkan Injil. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, seharusnya ini menyentak kita. Ketika saya membaca ini saya tersentak Bapak Ibu. Mengapa tersentak? Petrus dan seluruh jemaat mula-mula sama-sama sehati terus mengerjakan pemberitaan Injil itu. Mereka punya komitmen. Sejak Pentakosta Tuhan suruh mereka kabarkan Injil. Tadi kita baca ya, Kisah Para Rasul 1 ayat 8 itu. Saya rasa kita semua hafal itu Bapak Ibu. Tapi kita lupa untuk melakukan bagian saksi-saksinya. Kita suka menerima kuasa. Kita tahu Roh Kudus tercurah bagi kita, tapi masalah berbagi dan kemudian menjadi saksi, seringkali kita 2 kali memikirkannya. Dan di dalam bagian ini, Petrus dan jemaat mula-mula kemudian mengambil satu sikap. Komitmen, berketetapan hati, memberitakan Injil. Tapi ini sedang dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Gimana guys? Semuanya bilang, lanjutkan pemberitaan Injil. Dan itulah yang terjadi Bapak Ibu. Mengapa saya tadi mengatakan ini seharusnya menyentak kita? Menyentak kita dalam arti kata di ayat 27 kemudian kita tahu bahwa upaya pemberitaan Injil itu mengalami pertentangan dan mengalami kendala. Herodes ada di sana, Pilatus ada di sana, suku-suku bangsa lain ada di sana, suku-suku bangsa Israel sendiri bahkan melawan Yesus dan pemberitaan Injilnya. Lalu apakah mereka kendor Bapak Ibu? Tidak. Apakah mereka menjadi lemah? Tidak. Kempes enggak semangatnya? Tidak. Justru yang terjadi adalah mereka tetap melakukannya, meskipun ada tantangan eksternal sekalipun, mereka tetap berjalan memberitakan Injil. Inilah yang saya sebut sebagai berketetapan atau berkomitmen. Sekarang kita berhenti sejenak di sini, saudara-saudara. Apakah kita masih punya sukacita Injil itu? Apakah kita masih punya sukacita pemberitaan Injil itu? Apakah kita berketetapan hati untuk tetap memberitakan Injil itu? Meskipun ada tantangan, ada pergumulan yang menjadi kendala bagi kita.
Yang namanya berketetapan hati, mau apapun kendalanya, seharusnya tidak menjadi alasan. Mengingat bagian ini saya jadi mengingat apa yang terjadi dan dicatat Alkitab pada 4 orang anak muda Bapak Ibu. Namanya Daniel, Sadrah, Mesak, dan Abednego. Apa yang dikatakan Alkitab tentang mereka? Tetapi kemudian Daniel, Sadrah, Mesak, dan Abednego memutuskan untuk berketetapan hati. Tidak menajiskan diri dengan santapan raja. Di tengah dunia yang moralnya rusak. Di tengah kehidupan sebagai orang asing yang terbuang. Punya kesempatan untuk kemudian tidak hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Dan itu jauh lebih baik bagi mereka. Tapi yang mereka lakukan justru mereka berketetapan hati untuk hidup berdasarkan firman Tuhan. Nah Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pemberitaan Injil, sehati di dalam pemberitaan Injil, tidak akan pernah bisa kita mulai sampai kita punya ketetapan hati. Saya mau tetap memberitakan Injil, mau kondisinya apapun. Mau saya masih mahasiswa, mau saya masih pelajar, mau sekarang saya karyawan, mau sekarang saya bos, mau sekarang saya kaya, mau sekarang saya miskin, mau sekarang saya sepertinya hidup terlunta-lunta, mau saya pegawai negeri sipil, mau saya karyawan swasta, tetap memberitakan Injil. Nah seringkali masalah profesi menjadi penghalang ya untuk kita memberitakan Injil. Mengapa? Karena takut nanti terjadi apa-apa. Seorang teman pernah sharing kepada saya bilang begini, ya saya tahulah Dev, saya ini hidup oleh anugerah betul. Saya tahulah saya ini buah dari pelayanan penginjilan iya. Saya tahu juga saya harus memberitakan Injil iya. Tapi Tuhan cincailah dalam kasus ini. Saya kan sama Tuhan hopeng katanya. Bapak Ibu, excuse kecil itu Bapak Ibu membuat kita tidak maju kemana-mana. Seakan-akan maju padahal semakin mundur tuh. Kita bisa bernyanyi tadi ya dengan luar biasa. Ceritakanlah kemuliaannya. Pertanyaannya sudahkah kita menceritakan itu? Sebab Tuhan maha besar. Pertanyaannya sudah berapa orang yang kita ceritakan tentang Allah yang maha besar itu? Bapak Ibu mari kita mulai dengan berketetapan hati. Mau ada masalah eksternal, mau ada masalah internal di diri, di keluarga, bahkan di gereja sekalipun. Tuhan panggil kita satu. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Pergi katanya. Tidak pergilah, tapi tunggu dulu. Nanti tunggu kesempatan yang baik lagi. Enggak. Pergi. Dan ladang sudah disiapkan oleh Tuhan Bapak Ibu. Tidak harus menjadi hamba Tuhan untuk kemudian berketetapan hati memberitakan Injil. Tidak harus menjadi seorang pelayan khusus, majelis, anggota komisi MPI. Untuk kemudian kita memberitakan Injil. Nah saya bersyukur hari ini ditemani oleh salah satu sahabat misi saya ya. Nah kami di Kristus Bitung sebutnya tim misi itu sahabat misi. Nah kebetulan ada satu yang hadir, Bapak Penatuarian adalah bagian dari sahabat misi. Boleh berdiri Pak Pena? Iya ini Pak Penatuarian, sahabat misi dari GKB. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mulailah dari berketetapan hati. Kalau kita sudah berketetapan hati, maka mau ada masalah internal, mau ada masalah eksternal, kita akan tetap memberitakan Injil. Mengapa? Paulus mengatakan, celakalah aku jika tidak memberitakan Injil. Bapak Ibu kita tahu itu ya. Kita tahu kita akan menjadi saksi Tuhan. Kita tahu juga Tuhan panggil kita bersama-sama memberitakan Injil. Tapi pertanyaannya hanya sampai di tahukah atau mari kita berketetapan hati dan ambil action. Mengapa kita harus berketetapan hati mengabarkan Injil Bapak Ibu? Saya rasa karena ada banyak orang yang menantikan sukacita Injil itu di luar sana. Bapak Ibu coba ingat momen di mana ketika kita percaya Kristus. Sukacitanya itu meluap-luap bukan? Rasanya hidup ini hanya untuk Tuhan. Saya masih ingat ketika saya bertobat 2014 Bapak Ibu. Kelas 2 SMA waktu itu. Begitu habis bertobat itu kemana-mana bawa Alkitab tuh. Ada ketemu orang didoain. Nggak tahu siapa di jalan didoain. Tapi sering berjalannya waktu mulai kendor. Mengapa? Karena mulai sudah Jo tambah-tambah urusan. Sudah Jo syukur kalau dia mau terima. Sudah Jo kita belum belajar teknik penginjilan yang oke. Sudah Jo. Ada komisi misi kok di gereja. Sudah Jo, kita kok pelayanannya di tempat yang lain. Bapak Ibu kata sudah Jo itu membuat kita sekali lagi tidak maju-maju. Jangankan sehati memberitakan Injil, punya sense untuk memberitakan Injil saja tidak. Dan sekali lagi ingat akan hutang kita akan Injil itu. Mengapa kemudian kita harus berketetapan mengabarkan Injil? Karena ada banyak orang yang menantikan sukacita Injil itu di luar sana Bapak Ibu. Keluar dari gereja ini ada banyak mereka yang menantikan sukacita yang sama dengan kita. Makanya Roma pasal 10 ayat 14 sampai 15 mengatakan begini.
Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakan? Dan bagaimana mereka dapat memberitakan jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Dulu saya tidak terlalu mengerti makna dari indahnya kedatangan para pembawa kabar baik itu, Bapak Ibu. Sampai akhirnya Tuhan izinkan saya mengalami satu pengalaman yang unik bersama dengan Tuhan. Nah, saya mau tunjukkan satu foto ya. Nah, ini. Bapak Ibu, 2021 yang lalu, waktu masih kuliah di Saat, saya berkesempatan untuk praktek kerja lapangan 2 bulan di daerah Kalimantan Utara, Bapak Ibu. Nah, waktu itu saya ikut pelayanan bersama-sama dengan Cuantau Grace Kaleo, kalau tahu di sini ya. Bersama-sama juga dengan Cuantau Septiani Dina. Kami satu tim tuh. Lalu kami diutus ke Kalimantan Utara, Bapak Ibu. Secara khusus waktu itu saya diutus oleh sekolah bersama-sama dengan Kartidaya untuk sosialisasi terjemahan Alkitab dalam Injil Lukas dalam bahasa Dayak Bulusu. Nah, salah satu proyek yang harus kami kerjakan itu adalah kami membimbing anak-anak di sana untuk akhirnya di hari terakhir dalam kegiatan Youth Bible Study itu menampilkan sebuah drama. Nah, ini salah satu tokoh dramanya. Namanya kami sebutnya Pak Lewi. Yang menarik adalah Bapak Ibu kemudian di dalam drama itu si pemeran ini cuma satu kalimat itu aja Bapak Ibu yang dia terima. Itu pun bukan dia yang ucapkan. Lewi maya kodakon. Itu bahasa Dayak Bulusu. Artinya Lewi ikutlah aku. Kita ingat cerita ini ketika Lewi sedang di rumah pajaknya. Kemudian Yesus lewat dan Yesus panggil dia. Lewi mari ikut aku. Apa yang dilakukan oleh Lewi? Dia meninggalkan itu semua dan mengikut Yesus. Nah, di dalam bahasa Dayak Bulusu diterjemahkan sebagai Lewi maya kodakon. Awalnya saya pikir ya itu biasa ya Bapak Ibu ya. Kalau mungkin dibikin di sini, Lewi marijo. Begitu mungkin ya. Saya tidak tahu, saya tidak terlalu bisa bahasa di sini. Tapi itu sederhana saja. Lalu kami berdrama Bapak Ibu, dramanya sukses. Pas malam itu kemudian kami sama-sama kumpul lah. Si Lewi ini kemudian bilang begini ke saya. Kak, baru tahu saya kalau Tuhan Yesus itu bisa bahasa Dayak Bulusu. Dia bilang begitu. Selama ini saya kira Tuhan Yesus itu cuma bisa bahasa Indonesia. Tapi kali ini dia panggil kami dalam bahasa Dayak Bulusu. Bapak Ibu tidak ada dialog dia. Dia cuma duduk di meja cukainya. Kemudian dipanggil, kemudian dia ikut Yesus. Sudah itu saja adegannya Bapak Ibu. Pergi dia. Tidak sampai setengah menit. Tapi kemudian kata-kata itu menjadi personal bagi dia. Seakan-akan Tuhan panggil namanya bukan Lewi dan bilang mari ikutlah aku. Dan di dalam kalimat mari ikutlah aku itu ada sukacita besar sekali dalam diri dia. Sehingga dia bilang, Kak ternyata Tuhan Yesus bisa bahasa Dayak Bulusu. Tuhan Yesus bukan cuma bisa bahasa Indonesia. Sekarang saya tahu bahwa Tuhan Yesus itu mengasihi saya. Dia loh bisa bahasa saya. Bapak Ibu waktu itu saya dan tim tertegun ya. Kemudian saya bilang begini, Kak Dina. Saya ini dari kecil sudah jadi Kristen loh. Saya bisa baca Alkitab bahasa Indonesia, bisa baca Alkitab bahasa Inggris, bisa baca Alkitab bahasa Nias, saya orang Nias Bapak Ibu. Bisa baca Alkitab bahasa Minangkabau juga karena saya dari Padang. Tapi sukacita saya tidak pernah seperti itu. Kemudian mentor kami bilang begini, itulah alasan kita ada di sini. Kasih tahu pada orang kalau dorang itu punya Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ada banyak mereka di luar sana yang menanti-nantikan berita sukacita itu. Tapi kemudian orang-orang yang sudah percaya, yang sudah mendapatkan sukacita terlebih dahulu memilih untuk apa? Memilih untuk diam, duduk, tidak mau mengabarkan karena apa? TTU, tambah-tambah urusan. Biar tim misi yang melakukan itu. Sekali lagi Bapak Ibu, ini melecut saya. Dan seharusnya menyentak kita semua. Ada banyak rekan kerja kita yang belum mengenal Injil. Ada banyak murid-murid kita mungkin di sekolah yang belum mengenal Injil. Ada banyak bahkan saudara-saudara kita yang belum mengenal Injil. Bukanlah sebuah kebetulan kalau kita yang ditempatkan di samping mereka. Tapi pertanyaannya, maukah kita berketetapan hati untuk melakukan itu? Mau ada tantangan, mau ada penderitaan, mau ada penganiayaan, pengusiran, bahkan mati sebagai martir, kata Paulus. Sukacitaku adalah, upahku adalah ketika aku bisa memberitakan Injil. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, jangan biarkan kenyamanan kita bertahun-tahun menjadi orang percaya. Kemudian membuat kita lemah di dalam pemberitaan.
kendor semangat itu. Karena tadi takut atau kemudian merasa bahwa itu bukan bagian saya. Semuanya dipanggil untuk memberitakan Injil. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, yang kedua, sehati memberitakan Injil itu pertama-tama sekali harus berketetapan hati. Yang kedua, kita menyadari bahwa ini bukanlah visi aku, tetapi visi kami. Nah, ini bagian sehatinya. Ini bukan visi yang Tuhan berikan hanya kepadaku, tetapi visi yang Tuhan berikan kepada kami. Kami itu siapa ya? Kami itu kita, gereja. Gemim Kristus Manado di tempat ini. Tadi ada GKM, Youth Fellowship, Komisi Remaja, Komisi Anak, semua. Komisi Lansia. Itu adalah bagian dari visi kami. Dan itulah yang muncul di dalam teks yang tadi kita baca. Awal-awal memang menyebutkan nama Petrus dan Yohanes, tetapi kemudian kita tahu di ayat 25 kata gantinya berganti menjadi kami. Kemudian di ayat yang ke-29 juga muncul lagi kata berikanlah kepada hamba-hambamu ini keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Mereka mengancam kami. Visi yang sepertinya hanya untuk satu orang, hanya untuk para murid yang 12, hanya untuk Petrus dan Yohanes, kemudian berubah menjadi satu visi yang akan dikerjakan bersama. Nah, inilah bagian dari kesehatian itu. Paulus pun di dalam surat-suratnya selalu mengatakan, bukan, aku tidak bekerja sendiri. Ada tabib Lukas, ada kemudian Barnabas, ada Silas, ada Timotius. Ini pekerjaan yang dilakukan bersama Bapak Ibu. Sehingga kemudian kita tahu bahwa sehati memberitakan Injil bukanlah hal yang baru di dalam kekristenan. Tetapi hal yang mungkin saja sempat dilupakan. Dan sekarang Tuhan ingin ingatkan bagi kita semua. Jadi kalau kita bertanya siapa tim misi kita? Boleh lihat kiri dan kanan? Itulah tim misi kita. Bukan hanya mereka yang berbagian di dalam komisi MPI. Bukan hanya Bapak Penatuarian yang jadi sahabat misi. Enggak. Semua kita adalah tim kesatuan di dalam Tuhan untuk memberitakan Injil itu. Kita sudah berketetapan, sekarang kita tahu bahwa ini visi bukan visi aku, tetapi visi kami. Mari lakukan itu dengan sungguh Bapak Ibu. Itulah yang dinamakan dengan bersatu. Sehati mengerjakan visinya Tuhan. Sehati mengerjakan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Sehati untuk memberitakan Injil. Saya rasa jemaat mula-mula gereja ini juga dulu bersehati. Bersatu untuk kemudian mengerjakan visi Allah. Sehingga kemudian gereja ini boleh berdiri sekarang. Bukan hanya bagi gereja ini. Kita tahu berdasarkan sejarah, gereja kami yang di Bitung pun, itu kemudian dimulai pelayanannya dari sini. Dimulai dari apa? Dimulai dari sikap berketetapan hati. Dan kemudian tahu ini bukan hanya visi satu dua orang, ini visi bersama yang Tuhan percayakan untuk kemudian dilakukan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, gereja ini sudah punya banyak sekali buah pelayanan. Jangan hanya berhenti kemudian di situ. Ini adalah panggilan yang Tuhan berikan untuk kita terus mengabarkan Injil. Lihat kursi kosong di samping kanan dan kiri kita. Seharusnya menjadi pertanyaan bagi kita. Tuhan, mengapa ada kursi kosong di samping saya? Oh iya, saya harus memberitakan Injil supaya minggu depan ada orang yang isi itu di samping saya. Bukan sitting capacity Bapak Ibu, tapi sending capacity. Setidaknya itu yang dikatakan oleh dosen saya. Mari lakukan ini bersama-sama. Bukan untuk kemuliaan pribadi, bukan untuk kemuliaan gereja, bukan untuk sekedar memenuhi program. Enggak. Tetapi lakukan ini dengan sukacita. Karena kita mau mereka mendengarkan berita itu, persis sukacitanya seperti saya dulu, mereka juga bersukacita hal yang sama. Nah Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mengerjakan visi Allah bercerita tentang ketundukan, ketaatan, dan kepekaan. Ketundukan, ketaatan, dan kepekaan. Untuk mengerjakan visi Allah itu, memberitakan Injil. Tanpa ketundukan, kita tidak akan pernah bisa mengerjakan visi Allah di dalam kehidupan kita. Untuk itu Bapak Ibu, apa yang bisa kita lakukan di dalam kesehatian kita? Pertama-tama sekali berketetapan hatilah untuk mengabarkan Injil itu. Tidak usah tunggu momen-momen yang wow. Oh tunggu pas bulan misi Jo, baru orang penginjilan. Enggak. Ketika engkau sedang di mikro, ada satu orang duduk di sebelahmu, terlihat kemudian murung, kabarkanlah Injil. Ketika engkau melihat temanmu di sekolah, murung, atau kemudian terlalu bersukacita, kabarkanlah Injil. Ketika engkau melihat muridmu, kabarkanlah Injil. Tidak sulit toh. Yang terjadi apa? Yang terjadi malas. TTU itu tambah-tambah urusan ya Bapak Ibu ya. Sudah Jo,
Bapak Ibu, ada banyak lewi-lewi di luar sana yang menanti-nantikan kita. Yuk kita ambil komitmen kerjakan itu. Dan dimensi penting dari sebuah pemberitaan Injil adalah doa. Saya bersyukur di sini ada doa misi ya. Itu hal yang sangat baik. Saya juga bersyukur gereja di sini punya banyak sekali program misi. Nah, salah satu utusan dari sini yang melayani di Sulteng itu kebetulan orang Nias tuh. Penginjil Otofona Hulu. Waktu saya ngobrol-ngobrol, asik juga ya. Setelah lama gak ketemu orang Nias, akhirnya ketemu, bisa ngobrol. Saya bersyukur kemudian gereja mau mengambil pelayanan itu. Tapi bukan hanya sampai di sana Bapak Ibu. Enggak. Kita pun masing-masing punya ladang kita di Manado yang luas ini. Mari kita kerjakan, kabarkanlah Injil itu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya ingin menutup perenungan kita dengan menampilkan satu foto. Nah, sekolah Alkitab liburan. Nah, sekali lagi Tuhan kasih kepada saya satu lecutan ketika saya praktek 2 bulan. Bapak Ibu, ini adalah kegiatan SAL yang diadakan di tempat saya praktek 2 bulan dulu di Jombang. Nah, waktu itu memang gereja sedang giat-giatnya bermisi. Makanya kemudian semua kegiatan sepanjang tahun itu, semua kegiatan, semua program dikaitkan dengan misi. Nah, lalu diadakanlah SAL. Nah, kayak nanti bulan Juni mau ada SAL juga ya di sini ya. Lalu diambil tema kecil tapi besar. Kenapa kecil tapi besar? Mereka anak-anak kecil tapi mereka membawa satu berita yang besar. Yaitu berita Injil. 3 hari 2 malam kemudian mereka ikut SAL, saudara-saudara. Di akhir kemudian kami masih bingung-bingung waktu itu guru sekolah minggu. Apa ya yang bisa kita ajak mereka untuk memberitakan Injil. Lalu kemudian salah seorang guru sekolah minggu usul. Begini Jo, torang ajar dorang bekeng gelang penginjilan. Terus bilang begini, susah itu no. Kalau mau belajar anak-anak SD susah. Nyanda, bikin gelang penginjilan Jo. Pakai yang Butaka punya katanya, buku tanpa kata. Kan biasa ada 5 warna itu ya. Ada warna kuning, dulu kita diciptakan Tuhan mulia. Lalu kemudian warna hitam, manusia jatuh ke dalam dosa. Tapi kemudian Allah mengasihi kita memberikan anugerah. Warna merah, Yesus mati bagi kita. Sehingga sekarang kita menjadi putih. Dan Tuhan Yesus mau kita terus bertumbuh di dalam iman. Warna hijau. Bapak Ibu cuma itu ya. Terus gimana caranya? Bikin gelang penginjilan. Dibikinlah dari manik-manik Bapak Ibu. Itu proyek terakhir sebelum kami pulang. Setelah bikin manik-manik mereka diajarin. Begini ya cara ceritanya ya. Oh iya. Lalu terakhir dibilang begini. Ada yang mau bawa lebih? Banyak, semua pada mau bawa. Minta 5 Kak, minta 10, minta 15. Saya bilang, mau jualan ini? Jangan, enggak boleh jual ini. Ini untuk penginjilan. Lalu mereka bawa. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ceritanya tidak berhenti sampai di sana. Yang menarik adalah kemudian beberapa minggu setelah SAL itu, ketika ibadah pagi di gereja, itu jam 6 ya, ibadah pagi. Kemudian saya lihat kemudian ada beberapa hamba Tuhan, kok ada bapak-bapak yang kemudian cuma berdiri di depan pagar gereja. Dilihat dari jauh, siapa ini? Waktu itu masih panas-panasnya aksi bom Surabaya ya, 2018 itu waktu itu. Siapa ini? Akhirnya dideketin lah, seorang bapak, seorang ibu, 2 anak kecil. Ditanya, permisi Bapak, nggih, mau tanya, ada apa ya Pak, ada yang bisa dibantu? Siapa tahu butuh sesuatu bantuan. Tapi kemudian dia jawab begini, enggak, ini gereja Sion? Iya betul Pak. Ini gerejanya Cing-Cing. Saya lihat, Cing-Cing siapa ini? Iya Cing-Cing, kelas 4 SD. Dia sebut nama sekolahnya. Terus yang hamba Tuhan yang satu bilang, iya betul. Cing-Cing, iya betul. Kenapa Pak? Dia bilang begini, enggak, saya mau masuk gereja. Karena ibadah sudah mau mulai, akhirnya kami persilakan, silakan masuk. Terlihat kaku Bapak Ibu tentu saja duduk paling belakang satu keluarga ini. Lalu setelah ibadah, hamba Tuhan ajak saya, yuk kita ngobrol yuk. Kenapa? Kemudian ceritalah bapak itu. Dia bilang begini, maaf mas, saya ini penjual cilok di depan SD. Satu kali, saya ini sudah lama sekali jualan di SD itu. Nah salah satu pelanggan saya itu si Cing-Cing kecil itu. Satu kali dia belanja, terus saya lihat ada gelangnya bagus. Nah kan namanya orang jualan ya mas ya, kan kita harus dekat dengan pelanggan. Jadi saya basa-basi lah tanya ke dia, Cing, bagus Cing-Cing punya gelang itu katanya. Kemudian Cing-Cing bilang begini, iya mas bagus ini ada ceritanya. Terus masnya bilang, oh iya begitu, mas boleh minta? Boleh,
Tetapi Mas harus dengar dulu cerita Cing-Cing. Kelas 4 SD ini Bapak Ibu. Kemudian Cing-Cing mulailah bercerita. Mas, dulu kita ini diciptakan di dalam kemuliaan. Sampai kemudian akhirnya kita jatuh di dalam dosa. Warna hitam Mas, gelap sekali. Tapi kita bersyukur, kemudian Tuhan Yesus tebus kita, warna merah. Lalu sekarang kita sudah menjadi putih, disucikan di dalam Tuhan. Dan Tuhan mau kita bertumbuh. Masnya bingung, bertumbuh itu gimana? Datang ke sekolah minggu Mas, datang ke gereja. Roh Kudus bekerja ya. Sekali lagi pemberitaan Injil adalah buah karya dari Roh Kudus Bapak Ibu. Bukan karena kitanya. Kita sering berpikir kadang-kadang, karena saya nih, saya jago nih penginjilan nih. Saya sudah belajar teknik ini A, B, C, dan D. Sampai lupa harus mulai dulu dengan berdoa, menyerahkan kepada Tuhan. Roh Kudusnya lupa. Nah, Cing-Cing bilang ke Mas itu, harus datang gereja Mas. Masnya penasaran, Roh Kudus bekerja. Besoknya ditanya lagi, Cing, sudah ada gelangnya? Sudah, dikasih satu. Kemudian diceritain lagi. Masnya bilang kemudian, ada istri sama anak-anak saya di rumah. Oh ya boleh, besok tak bawain ya. Tapi tak ceritain lagi, diceritain lagi. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, apa yang dilakukan oleh Cing-Cing kecil itu mungkin bagi kita, ya sudahlah. Tetapi ketika dia sungguh-sungguh mengerjakannya, dia berketetapan hati di sana meskipun komitmen itu diambil ketika dia masih SD, tidak tahu apa-apa. Tapi dia mengabarkan Injil kepada satu keluarga dan satu keluarga itu sekarang percaya kepada Kristus Bapak Ibu. Pertanyaannya adalah sudah berapa orang yang kita injili? Sudah seberapa besar sukacita kita mengabarkan tentang dia? Atau kita masih sibuk di dalam tantangan, di dalam kemalasan kita? Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Kiranya kisah Cing-Cing ini boleh mengingatkan kita bahwa Tuhan memanggil siapa saja. Dan Tuhan memanggil secara khusus kita untuk mengabarkan Injil. Momen-momen selalu Tuhan siapkan. Pertanyaannya kita kerjakan atau tidak. Kalau tadi di awal Bapak Ibu kita melihat 20 Mei sebagai momen kebangkitan nasional di mana kemudian Indonesia bisa berpikir dengan sebagai satu bangsa bahwa kita bisa merdeka. Maka momen Pentakosta ini jadikanlah satu momen kebangkitan iman kita. Momen kebangkitan semangat kita untuk kemudian mengabarkan Injil. Engkau akan menjadi saksi-saksiku. Bukan cuma sekedar ayat hafalan, tetapi sungguh-sungguh kerjakan. Allah sekali lagi memberitakan kita umatnya untuk bersehati. Untuk beramai-ramai memberitakan Injil. Mari lakukan itu dengan sungguh. Dimulai dari berketetapan hati. Menjadi sehati dengan melihat ini visi kami, bukan hanya visinya aku. Dan terakhir melakukannya dengan penuh sukacita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ingatlah momen di mana kita bersukacita ketika pertama kali percaya Kristus. Jadikan itu kemudian semangat pelecut untuk kita boleh terus mengabarkan Injil Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita untuk boleh terus menjadi pekabar-pekabar berita Injil. Tuhan Yesus memberkati kita semua.